warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan terputus rezeki seseorang sebagaimana dia tidak meninggalkan doa kepada kedua orang tua dalam kehidupan sehariannya. Perkenalkan, nama saya Miftah Faiza Subandi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi bertemakan kedudukan orang tua. Kita sebagai anak seharusnya berbakti kepada kedua orang tua, patuh, dan juga selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Namun permasalahannya di zaman sekarang ini banyak anak-anak yang tidak berbakti atau patuh kepada kedua orang tua. Nah, lalu bagaimana sih solusinya atau cara agar menjadi anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tua? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Namun sebelum itu saya akan sedikit menyampaikan materi apa sih arti kedudukan orang tua, apa itu kedudukan orang tua. Orang tua adalah anugerah terbesar yang dimiliki oleh setiap anak. Tanpa adanya orang tua, maka seorang anak tersebut tidak akan terlahir di dunia ini. Maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai anak itu harus patut kepada kedua orang tua. Patut kepada kedua orang tua merupakan perintah kedua setelah patut kepada Allah dan Rasul, lalu kemudian kepada kedua orang tua. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bila kedua orang tua murka pada kita, maka Allah murka pula kepada kita. Maka hendaklah konsisten pada syariatnya, menjalankan perintahnya, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Karena keridhaan orang tua merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya dalam hadis Al-Tirmizi, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridallah walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain akhrajahu Tirmizi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1899, Ibnu Hibban 172, Al-Hakim. Nah, pada hadis tersebut dengan jelas menyebutkan bahwasanya ada keterkaitan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa betapa mulianya kedudukan orang tua, sehingga tiada keridhaan Allah apabila orang tua belum ridho, dan sebaliknya, dan ini merupakan hak bagi kedua orang tua terhadap anaknya. Oke, kembali pada yang semula, bagaimana sih permasalahannya tadi? Bagaimana solusinya atau cara menjadi anak soleh dan soleha yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua? Nah, salah satu caranya itu bisa seperti menjalankan perintahnya, tidak melawan saat diberi nasihat, selalu membantu pekerjaan rumah, dan tentunya selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Orang tua itu sangat berjasa dalam kehidupan kita, karena kedua orang tua telah mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita, dan juga menyekolahkan kita dengan kasih sayang dan penuh cinta. Bagi orang tua, memiliki anak yang soleh dan soleha merupakan sebuah dambaan dan harapannya, karena dengan memiliki anak yang soleh dan soleha, maka
Orang tua berharap anaknya akan selalu mendoakannya. Karena doa seorang anak soleh dan soleha merupakan amal jariah yang terus mengalir sampai ketika orang tua telah wafat. Doa anak soleh dan soleha merupakan amal jariah seperti dalam hadis riwayat Abu Hurairah RA. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasati, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak soleh dan soleha yang selalu mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka dari itu kita seharusnya sudah pasti harus patuh, taat kepada kedua orang tua, berbakti, selalu menjalankan perintahnya, dan juga selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Satu pesan untuk kita semua, jagalah hati dan perasaan orang tua, hormatilah mereka, ingat bahwa betapa besar kasih sayang orang tua kita. Sayangilah mereka dan doakan ampunan untuk kedua orang tua kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.